Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Mega Latu, inilah Sindo Malam lengkapnya. Ya, banjir setinggi 2 meter yang melanda di Kompleks Perumahan Villa Nusa Indah 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat sejumlah lansia dievakuasi. Selain lansia, petugas juga mengevakuasi bayi yang baru lahir serta warga yang pingsan. Dua bayi yang baru berumur 1 hari ini dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir di Kompleks Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua bayi bersama orang tuanya ini dievakuasi menggunakan perahu karet dibantu sejumlah anggota polisi. Selanjutnya, bayi dan orang tuanya ini dibawa ke lokasi pengungsian. Selain mengevakuasi bayi, petugas juga mengevakuasi lansia sakit. Lansia yang sakit ini dievakuasi juga dengan perahu karet dan dialasi selembar kasur. Kemudian lansia sakit ini dibawa ke lokasi pengungsian. Sebelumnya banjir merendam kawasan Villa Nusa Indah Bogor. Tingginya banjir membuat warga terjebak di rumah mereka. Banjir dengan ketinggian hampir 3 meter merendam rumah warga di Villa Nusa Indah, Bojong Kulur, Bogor. Ketinggian banjir yang cukup tinggi membuat warga terjebak di rumah mereka. Bahkan salah satu warga mengungsi di atap rumah mereka. Banjir merendam perumahan ini sejak dini hari ketika warga sedang sahur. Pemirsa, momen unik terekam di tengah bencana banjir yang merendam Jabodetabek. Tim penyelamat Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi belasan kambing ternak yang terjebak banjir di sebuah kandang dekat bantaran Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berikut liputannya. Selain sibuk mengevakuasi warga Jakarta yang terdampak banjir, tim penyelamat kebakaran atau Damkar juga mengevakuasi belasan kambing ternak yang terjebak banjir di kandang dekat bantaran Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Kambing-kambing ternak ini dievakuasi dalam 2 kloter menggunakan perahu karet. Kambing yang dievakuasi diikat agar tidak melompat dari perahu karet. Untuk kambing tadi itu jumlah dari yang warga peternaknya ada 15 ekor dan masih di kandang itu ada mati 2 ekor dan yang kemungkinan hidup 15 ekor baru kita evakuasi 8 ekor. Proses evakuasi hewan ternak ini sempat terkendala jalan sempit hingga perahu karet pun sulit menyusurinya. Evakuasi dilakukan saat ketinggian air di kawasan Pancoran mencapai ketinggian 2 meter. Pemirsa, ketinggian banjir akibat luapan Kali Ciliwung yang merendam permukiman warga di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan mencapai hingga 3,5 meter. Sementara ketinggian banjir di Pejaten Timur mencapai 4 meter. Sebanyak 230 keluarga terkena dampak banjir yang merendam Pejaten Timur. Banjir melanda 4 RW dan 11 RT di Kelurahan Rawajati imbas luapan Kali Ciliwung pada Selasa. Ketinggian banjir mencapai 2,5 hingga 3 meter. BPBD DKI Jakarta mencatat 7 RT di Rawajati, Jakarta Selatan yang terendam banjir dengan ketinggian 1,5 hingga 3,5 meter yang disebabkan meluapnya air Kali Ciliwung. Di Kelurahan Rawajati, ketinggian banjir telah mencapai 3 meter. Rumah warga yang terdampak hanya terlihat atap dan lantai 2 bangunan.
Begitupun di Kelurahan Rawajati lainnya, tepatnya di bawah flyover penghubung Jalan Kalibata Jakarta Selatan dan Dewi Sartika Jakarta Timur, ketinggian banjir pun di kisaran 3 meter hingga 3,5 meter. Warga menyelamatkan barang berharga ke titik lebih tinggi. Posko kesehatan pun telah didirikan di Puskesmas Rawajati. Sementara permukiman warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan belum surut hingga Selasa siang. Permukiman ini bersebelahan langsung dengan Kali Ciliwung yang kondisinya meluap. Ketinggian air akibat banjir mencapai 3 hingga 6 meter. Bahkan ada rumah yang hancur akibat diterjang banjir. Sedikitnya 150 rumah di permukiman ini terendam banjir. Ada 230 keluarga di Pejaten Timur yang terdampak banjir. Warga mengungsi di SMP Negeri 46. Namun bila banjir semakin parah, warga akan diungsikan ke Masjid Al-Solihin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta mencatat puluhan RT masih dilanda banjir di kawasan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga malam hari, kawasan Kampung Pulo Jakarta Timur masih terendam banjir. Proses penyedotan air banjir masih dilakukan oleh petugas damkar. Dan berikut laporan Kevin Pakan dan juru kamera Pandu Priyo dan Sadu Santo. Ya pemirsa, hingga malam hari ini banjir masih menggenangi di kawasan Jatinegara Barat yang tepatnya dekat dengan Kampung Pulo. Saya akan menunjukkan kepada Anda di mana pada malam hari ini petugas dari pemadam kebakaran Jakarta Timur yang juga bekerja sama dengan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur masih melakukan penyedotan air atau banjir yang berada di Jalan Jatinegara Barat untuk dibuang ke Sungai Ciliwung yang berada di tempat ini. Kami memantau pemirsa bahwa untuk ketinggian air juga sudah mulai surut pada malam hari ini. Karena kalau melihat dari data siang hari ini sekitar 3,5 meter, namun pada saat ini hingga 2 meter ketinggian air yang ada di tempat ini. Dan kami melihat juga bahwa pada malam hari ini warga sekitar juga masih melihat bagaimana kondisi banjir yang terjadi dan juga proses penyedotan yang memang masih terus berlangsung hingga malam hari ini. Berdasarkan data yang kami peroleh pemirsa dari pihak RT setempat, setidaknya ada 12 RT yang terdampak dari banjir di kawasan Kampung Pulo Jakarta Timur ini. Di mana setiap RT ada sekitar 79 KK, maka bila di total ada sekitar 1.000 lebih warga yang terdampak di Kampung Pulo Jakarta Timur ini. Namun pihak dari RT menyampaikan bahwa mayoritas ini warga tidak melakukan atau tidak mengungsi, namun mereka hanya berpindah ke lantai 2 rumah mereka dan masih tetap berada atau tinggal di rumah. Namun demikian pihak dari RT juga tetap mengimbau kepada warga mengingat ini masih ada potensi adanya banjir atau air kiriman dari Bogor yang bisa berdampak kembali bagi warga di Kampung Pulo Jakarta Timur. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Pandu Priyo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam kawasan Kebon Pala Jakarta Timur. Permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian rata-rata 1 meter. Hujan deras sepanjang sore hingga Selasa dini hari dan luapan Sungai Ciliwung menyebabkan banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur masih relatif tinggi. Banjir melanda wilayah 3 rukun tetangga dengan jumlah keluarga terdampak diperkirakan hampir 3.000 kepala keluarga. Sejumlah warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka, namun ada pula yang sudah memilih mengungsi ke rumah kerabat ataupun posko di tempat yang lebih tinggi. Pemirsa, sebanyak 500 warga mengungsi akibat permukimannya terendam banjir di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Ratusan warga di kawasan Cililitan, Jakarta Timur terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir. Warga mengungsi sementara di pengungsian sementara di kampus Binawan,
Cililitan, Jakarta Timur. Ratusan warga dari berbagai usia harus berbuka puasa seadanya di pengungsian. Menjaga keselamatan warga, aliran listrik di sekitar lokasi banjir pun diputus sementara. Hujan yang mengguyur ibu kota sejak kemarin membuat debit air sungai mengalami peningkatan. Hingga Selasa sore, ketinggian air di pintu air Manggarai tercatat mencapai 850 cm dengan status siaga 3. Diperkirakan ketinggian air akan terus meningkat lantaran menerima air kiriman dari Katulampa. Petugas pintu air Manggarai pun terus berkoordinasi dengan seluruh petugas pintu air di wilayah Jakarta untuk mengoptimalkan pompa guna mengurangi ketinggian air dan juga membuka pintu air Ciliwung Lama. Gubernur Jakarta Pramono Anung perintahkan BPBD Jakarta lakukan modifikasi cuaca untuk kendalikan curah hujan Jakarta. Rekan-rekan sekalian, hari ini secara khusus kami mengadakan rapat yang agak mendadak secara khusus karena memang seperti kita ketahui bersama dan tadi teman-teman media juga melihat sendiri secara langsung bahwa tinggi permukaan air di Manggarai ini sudah 850. Kalau tinggi permukaan air di Manggarai sudah 850, artinya Jakarta sekarang sudah siaga 2. Dan untuk itu kami mengadakan rapat khusus yang dihadiri oleh Wali Kota Selatan, Timur, dan Pusat. Dan juga kepala dinas terkait, ada sumber daya air, sosial, dan sebagainya termasuk BNPD. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita lakukan untuk itu? Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada untuk mulai dibuka supaya bebannya tidak lebih banyak ke timur, terutama ke Ciliwung, Bu ya. Karena di Ciliwung sekarang ini masyarakat menghadapi beban yang cukup tinggi. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua, pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut. Saya juga meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan. Didorong untuk ke laut. Dan tadi sudah dilaporkan oleh BPBD bahwa akan dilakukan segera untuk modifikasi cuaca karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah masih. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Dan tadi kita sudah memutuskan untuk kampung siaga bencana untuk diaktifkan. Banjir hingga 5 meter merendam permukiman warga di Kampung Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur. Banjir akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung, sementara warga harus mengungsi. Banjir merendam permukiman warga di Kampung Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya ketinggian air hanya mencapai 3 meter dan meningkat hingga 5 meter. Tingginya permukaan air membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Warga diungsikan sementara di kampus Binawan yang tak jauh dari permukiman warga. Di rumah ada 3 meter. 3 meter? Sekarang? Mungkin lebih. Bisa lebih? Pinggir kali. Oh, masih naik. Arti rumah kelelep semua atau sampai atas kepala? Nah, itu Ibu mengungsi pada saat air setinggi apa, Bu? Udah tinggi, pakai ini ya, perahu. Oh, Ibu dievakuasi tadi?
Banjir di kawasan ini akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung, di mana wilayah Bogor diguyur hujan deras sejak Senin sore. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Banjir juga terjadi di Mall Mega Bekasi hingga malam hari ini. Air setinggi 1,5 meter masih menggenangi basement mall. Tidak ada korban jiwa dan warga sempat menyelamatkan diri dan tidak terjebak di dalam mall. Mall Mega Bekasi masih terendam air banjir dari luapan Kali Bekasi. Ketinggian air sendiri diprediksi mencapai 1,5 meter. Air yang menggenangi basement Mall Mega Bekasi ini sempat surut, namun hujan deras kembali mengguyur daerah Bekasi di sore hari ini, membuat ketinggian banjir kembali naik. Berbagai barang pedagang hingga tenan yang berada di lantai dasar masih tergenang oleh air banjir. Kondisi mall sendiri sampai saat ini masih dilakukan pemadaman listrik dan mal dipastikan tutup sampai kondisi banjir bisa diatasi. Beberapa wilayah di kota Depok, Jawa Barat terjadi banjir, diantaranya di perumahan Sawangan Asri yang sempat ketinggian banjir hingga 1,5 meter. Siang ini mulai surut. Tim kepolisian Polres Metro Depok dan Kodim Depok langsung distribusikan bantuan untuk warga yang tidak mengungsi. 45 keluarga di perumahan Sawangan Asri terdampak banjir yang sempat alami ketinggian hingga 1,5 meter. Namun siang ini pukul 2 banjir mulai surut. Bantuan untuk warga yang belum dievakuasi pun mulai datang dari Polres dan Kodim Depok. Proses pemberian bantuan makan dan minum pun sempat mengalami kendala lantaran ada warga yang terjebak di lantai 2. Dengan mulai surutnya banjir, warga dan kepolisian pun bergotong royong membersihkan rumah dan musola yang sempat terendam banjir. Tim kepolisian siaga di sejumlah titik banjir. Banjir disebabkan luapan Kali Pesanggerahan. Sementara di perumahan Sawangan Asri tersisa 5 keluarga yang akan dievakuasi. Dihimbau untuk tetap waspada jika kembali turun hujan. Warga diminta untuk segera mengungsi ke tempat aman sampai situasi kondusif. Situasi cuaca yang belakangan ini agak lumayan ekstrim, Pak. Apakah ada anggota dari Polres Depok yang disiagakan di beberapa titik-titik rawan banjir, Pak? Tentu ini menjadi konsentrasi bagi kita, perhatian bagi kita, bagaimana untuk menyiapkan personel. Ada beberapa titik yang memang sudah kita mapping yang berpotensi untuk dengan ada curah hujan yang tinggi, potensi untuk banjir. Dan kita juga sudah menyiapkan, tentu bekerjasama dengan stakeholder terkait, ada teman-teman dari Kodim dan juga dari pihak kecamatan dan pemerintah daerah. Tentu harapan kita juga memang dari kemarin sudah banjir di sini, sudah 2 hari kedua nih. Ya memang kalau yang sekarang dampaknya di luapan Kali Pesanggerahan ya. Untuk yang terdampak sekarang ada 45 kakak, termasuk RT 2 RW 8 dan yang lokasi kita sekarang ini ada di RT 4 RW 9. Siap. Kalau jumlah warga yang diungsikan sendiri ada berapa sih, Pak? Kalau diungsi sendiri kan dari semalam sudah dievakuasi ya, penanganan evakuasi. Mungkin beberapa sekarang tinggal hampir kalau dilihat 5-4 kakak ya yang masih tersisa, yang masih standby di rumah, yang mudah-mudahan nanti cepat surut ya, karena memang ini luapan dari Kali Pesanggerahan gitu, dan tidak hanya di lokasi ini aja banjir, termasuk di Villa Casablanca perumahan dan juga Sawangan Permai Blok A. Nekat menerjang banjir yang arusnya cukup deras, sebuah mobil terseret banjir. Pengemudi pun berupaya menyelamatkan diri melawan arus yang deras. Astagfirullahaladzim. Sebuah video warga merekam sebuah mobil jenis SUV hanyut terseret banjir di Kampung Nawit, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat. Bang, terus bang, semangat bang. Bang, terus. Awalnya mobil tersebut nekat menerjang banjir. Derasnya arus membuat pengemudi kehilangan kendali. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut berteriak histeris, menyuruh pengemudi untuk keluar dari mobil. Pengemudi pun akhirnya loncat keluar mobil, tapi sayang ikut terseret arus hingga ke tengah danau. Bang, terus bang, semangat bang. Bang,
Warga yang hendak menolong pun dilarang warga lain karena arus sangat kuat dan danau yang dalam. Pengemudi pun berhasil untuk berenang menyelamatkan diri ke tepian. Setelah pengemudi berhasil menyelamatkan diri, warga pun bergotong royong untuk mengeluarkan mobil yang terseret arus. Perumahan Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 4 meter. Sementara kawasan perekonomian Grand Galaxy City Bekasi terendam air hingga 1,5 meter. Perumahan Pondok Gede Permai terendam banjir akibat luapan Kali Bekasi. Ketinggian banjir mencapai 4 meter atau setinggi rumah 2 lantai. Kali Bekasi meluap karena sudah tidak bisa menahan air kiriman dari Bogor. Ada 3 RW yang terdampak banjir dan berbatasan langsung dengan tanggul yang menyebabkan arus air masih kencang. Banjir menyebabkan listrik di perumahan Pondok Gede Permai dipadamkan. Komunikasi antar warga juga terhambat sinyal yang buruk. Di Pondok Gede Permai terdapat 5.000 kepala keluarga yang terdampak banjir. Petugas gabungan mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di rumah. Dalam evakuasi, kabel-kabel listrik yang menggulung tidak beraturan menjadi salah satu kendala dalam evakuasi banjir. Jumlah perahu karet yang terbatas juga menjadi kendala utama dalam evakuasi korban. Warga yang telah dievakuasi menggunakan perahu karet dibawa ke posko pengamanan gedung BNPB di pintu gerbang perumahan Pondok Gede Permai. Sementara kawasan perekonomian Grand Galaxy City Bekasi terendam air antara 50 cm hingga 1,5 meter. BPBD Kota Bekasi menyebutkan tinggi muka air TMA mencapai level 875 cm, jauh di atas batas normal 350 cm. Warga juga kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber air PDAM terendam banjir. Sejumlah kompleks di Jalan Suantara 5 Bekasi terendam banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Di area Kompleks Kemang IV Graha, banjir merendam rumah warga dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Kompleks Kemang IV Graha Bekasi terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Banjir merendam sejak pukul 2 pagi akibat meluapnya Kali Bekasi yang mendapat kiriman dari Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Lebih dari 600 KK dan 2 RW, yakni RW 7 dan RW 14 dievakuasi akibat banjir. Proses evakuasi sempat terkendala karena ketersediaan tim rescue yang terbatas. Ini mulai dari Genteng itu dari jam 3 pagi sampai saat sekarang. Terus kami informasikan ke warga bahwasanya warga jangan sampai kaget dan jangan sampai rasa takut. Kita semuanya ini musibah. Selain itu, proses evakuasi menggunakan perahu karet juga sempat terkendala akibat aliran air yang cukup deras. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Banjir juga melanda Kota Bogor, Jawa Barat membuat perumahan warga di Villa Nusa Indah terendam air setinggi 3 meter. Hujan deras juga mengakibatkan turap setinggi 3 meter longsor dan mengakibatkan seorang balita meninggal dunia. Banjir dengan ketinggian hampir 3 meter merendam rumah warga di Villa Nusa Indah, Bojongkulur, Bogor, Jawa Barat. Ketinggian banjir yang cukup tinggi membuat warga terjebak di rumah mereka. Bahkan salah satu warga mengungsi di atap rumah mereka. Banjir merendam perumahan ini sejak dini hari ketika warga sedang sahur. Sementara itu, tebing setinggi 20 meter di dekat Kompleks Mutiara Bogor Raya longsor usai diguyur hujan deras berjam-jam. Warga pun khawatir longsor meluas. Longsor di Kota Bogor juga menelan korban jiwa seorang balita berusia 11 bulan. Korban tertimbun usai rumahnya tertimpa turap setinggi 3 meter yang longsor.
Sementara sang ibu mengalami patah tulang. Insiden ini terjadi saat keduanya tengah terlelap. Posisinya adalah terhimpit oleh material TPT di bagian kepala. Begitu. Tak hanya itu, hujan deras juga mengakibatkan jalan kawasan Batu Tulis ambles sepanjang 50 meter dengan kedalaman 50 cm. Jalan raya tersebut ambles akibat tanah di bawahnya tergerus hujan deras. Pengendara yang hendak melintas di jalur ini dialihkan ke rute alternatif, yakni lewat Cipinang Gading dan Pabuaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut penyebab banjir adalah hilangnya ruang terbuka hijau. Sementara untuk bantuan bagi para korban sudah dikoordinasikan ke daerah-daerah terdampak. Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir, ya. Untuk bantuan sendiri Pak, bantuan Pemprov sudah melakukan? Udahlah, kalau bantuan sembako kayak itu mah banyak. Saya sudah tanya pengungsi cukup makan, yang perlu diperlukan adalah masa depan. Karena kebiasaan kita setiap bencana longsor, setiap banjir selesai di bantuan sembako. Saya nggak mau itu, ya. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan perkembangan terkini penanganan banjir di Jabodetabek. Kementerian Sosial juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan bagi warga terdampak banjir. Kebencanaan sedang ada di lapangan, baik di Jati Asih, di Bekasi maupun di Bogor dan beberapa tempat di Jakarta. Kementerian Sosial dalam menangani masalah bencana fokus pada 2 klaster, logistik dan shelter. Sementara banyak juga para relawan-relawan dari berbagai organisasi, dan tentu yang di depan dalam hal ini sekarang adalah BPBD atau juga dalam koordinasi BNPB, khususnya dalam urusan evakuasi. Semua sudah di lapangan dan tenaga-tenaga terlatih kita lihat semua juga sudah berusaha untuk mengevakuasi di tempat-tempat pengungsian yang disediakan maupun pengungsian secara mandiri. Sampai hari ini kita terus berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kabupaten dan Kota Bekasi, termasuk juga Kabupaten Bogor, di mana kita sedang mendata tentang korban dan juga dampak-dampak atau mereka yang terdampak. Sampai sekarang memang belum data belum final, masih terus berkembang karena memang cukup luas ya banjir ini. Mohon nanti kita akan sampaikan kalau datanya sudah cukup menggambarkan situasi dan kondisinya. BMKG akan melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan deras yang akan terus terjadi di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca ini diharapkan hujan akan turun di laut untuk mengantisipasi banjir yang menerjang kawasan Jabodetabek. Daya dukung kapasitasnya untuk menerima hujan itu sudah sangat lemah, sehingga kami tadi dikoordinasikan oleh Bapak Menko PMK bersama Kepala BNPB dan kami BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi atau awan-awan yang harusnya bergerak bertiup ke area yang rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat, nanti banjirin yang di darat, ya kan? Jadi dijatuhkan di waduk atau di laut. Itu konsepnya seperti itu, karena kalau di darat nanti banjir di tempat lain. Nah, kenapa begitu? Kalau tidak diturunkan di sebelumnya, maka awan-awan itu akan menggerombol berkumpul. Seperti yang kemarin terjadi itu kan, kumpulan awan hujannya itu kalau kita lihat dari satelit, luasnya itu, jadi awan tuh hampir seluas wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat itu dari satelit itu udah tertutup awan gitu. Bahkan sampai ke Lampung, Palembang itu. Jadi jangan sampai awan tuh tumbuh sebanyak itu sehingga
masih datang sedikit turunkan di laut, datang sedikit turunkan di waduk atau apa. Jadi konsepnya seperti itu. Mohon doa agar dapat berhasil. Rencananya ya dicoba dulu sampai tanggal 8. Bapak Kepala BNPB menyampaikan demikian dan nanti kami evaluasi bersama.